Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa bersama-sama khatmul Quran, dilanjut dengan pembacaan tahlil, zikir, sholawat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi amal ibadah kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa malam Jumat niki merupakan malam Jumat terakhir sebelum masuk bulan Ramadan, bulan puasa. Artinya hanya 4 hari lagi insyaallah kita semua akan masuk di bulan suci Ramadan atau bulan puasa. Dan sudah menjadi maklum minaddin bid-darurah, ketika memasuki bulan Ramadan maka kita semua umat muslim, umat Islam diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, karena puasa merupakan ibadah yang wajib, maka kita perlu tahu, perlu mengerti tentang ilmu yang berkaitan dengan ibadah puasa. Jadi di sini insyaallah saya akan menjelaskan secara ringkas, secara talkhis atau secara ringkasan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa. Yang pertama yang perlu kita ketahui bersama adalah pengertian puasa. Apa sih itu yang dimaksud dengan puasa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita semua berpuasa dalam satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam ay furidha alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian semuanya untuk berpuasa. Artinya berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang sudah Allah wajibkan juga terhadap umat-umat sebelum kalian. Artinya bukan hanya kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwajibkan berpuasa, di umat-umat terdahulu juga sudah ada kewajiban puasa. Tasbihnya kan kama, tasbih, keserupaan kewajiban puasa. Terus kira maksimal jam pirang seperapatan Sampai jam berapa? jam
atau so kirang seprapat. Jadi yo setengah 10. Niki nek mau nyobel. Ya gue. Oke, malah sumamane kira lengkap keterangan puasa kabeh sejam ya ora apa-apa. Ya. Apa lagi? Jadi kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti halnya sudah diwajibkan. Berarti kan ada kesamaan, ada kemiripan dalam sisi diwajibkannya. Artinya untuk kewajibannya sama. Yang beda adalah kaifiyah atau tata cara dan juga dari sisi thawabnya. Beda antara thawab atau pahala puasanya umat Nabi Muhammad dengan puasanya umat-umat terdahulu. Di antara hikmahnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat disebutkan alaikumus syiyam, kalimat syiyam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mentakbir dengan kalimat as-shaum. Dalam surat Maryam dijelaskan inni nadzartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Artinya dua-duanya masdar dari soma, maknanya sama. Maknanya adalah puasa. Nah, pengertian puasa secara umum, secara bahasa maknanya adalah al-imsak. Al-imsak maknanya adalah mengekang, menahan, ngeker secara umum. Sampeyan nahan ngelih ya dikatakan puasa secara umum. Nahan lara untu disebut juga apa? Puasa secara karena maknanya puasa adalah nahan. Ngomong lagi, kon lagi apa? Ceklan ki bae, ceklan apa pipi bae. Lagi puasa. Niki bar mangan pirang-pirang kok puasa? Ya, puasa secara bahasa. Karena maknanya adalah al-imsak, menahan atau mengekang. Sedangkan yang dimaksud puasa secara syar'i adalah al-imsaku an jami'il mufattirat, menahan dari semua hal yang menjadikan batal. Min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi, dimulai dari tuluknya fajar atau waktu subuh sampai matahari terbenam, yaitu masuknya waktu maghrib. Jadi sampeyan puasa mulainya kapan? Mulai tung adzan subuh. Ya, masuk waktu subuh mulai puasa. Sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh menggauli istrinya. Sampai kapan? Sampai tung adzan maghrib. Jadi selama itu nggak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Biniyatin maksusatin, dengan niat khusus. Artinya puasa adalah sebuah ibadah. Yang namanya ibadah butuh yang namanya apa? Niat. Artinya sampeyan awit subuh sampai maghrib, bahkan sampai isya, nahan mangan, nahan minum, ditakoni ente puasa orang lah, nahan mangan nahan minum awit subuh sampai isya, ya nyong lagi diet. Lagi napa? Diet. Artinya surahnya sama-sama nahan, sama-sama menghindari makan minum, ora kelebon apa-apa, lisane cangkeme. Tapi siji oli pahala, siji ora. Yang membedakan apa? Niat. Sijine niat puasa, sijine lagi apa? Lagi diet. Padahal bentuknya sama. Maka yang dinamakan ibadah perlu adanya niat. Contoh lain, sampeyan adus biar adus bersih, wangi, rapi,
teles kabeh. Ditakoni, "Bisa ente geber-geber lagi apa sih?" "Nyole panas temen awake, pengen supaya adem." Berarti sampean gebyur awake niate dudu niat bukan ibadah. Tapi niate golet apa? Golet adem, niatul burudah, golet keademan. Ben seger awake karena pliket diadusi. Sijine takoni lah sampean sih. Iya nyong adus karena niat adus nyong lagi nglakoni sunnah salat Jumat. Karena badhe Jumatan disunahaken apa? Adus. Artine pada bae rupane, pada bae bentuke, pada bae amaliyae, tapi siji oleh pahala, siji mboten oleh pahala. Yang membedakan apa? Niat. Jadi yang dinamakan puasa adalah al-imsak an jami'il muftirat, menahan dari semua sesuatu yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar, yaitu ketika waktu subuh tiba, sampai ghurubus syams, sampai terbenamnya matahari dengan niat apa? Dengan niat khusus. Paham nggih? Tentang fadilahnya puasa luar biasa, banyak sekali. Banyak ayat Al-Qur'an menjelaskan, juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keistimewaan atau keafdhalian ibadah napa? Puasa. Lah kemudian yang perlu kita ketahui bersama adalah secara umum berbicara tentang puasa, enten puasa sing hukume wajib, enten puasa sing hukume sunnah, enten puasa sing hukume makruh, bahkan enten puasa sing hukume haram. Jadi puasa bisa haram, Pak. Loh, kok ibadah tapi haram? Nah, ada nanti contoh-contohnya. Secara singkat begini. Contoh puasa yang wajib seperti puasa Ramadan, itu wajib. Terus juga semua puasa qadha bagi orang yang meninggalkan puasa karena ada alasan tertentu, entah itu haid, nifas, atau karena perjalanan, atau sakit, atau menyusui, atau hamil, ya, maka di situ wajib untuk mengqadha puasa. Jadi hukum qadhanya hukumnya apa? Wajib. Jadi termasuk puasanya wajib juga. Kemudian ada puasa yang namanya kafarah, tebusan, juga wajib. Contoh kenapa orang berpuasa kafarah? Seperti orang menyerupakan istri dengan ibu kandungnya. Anti alayya ka dhahri ummi. Ya, tek deleng-deleng cungure kon kaya cungure mbokane nyong. Nah, mari bojone mung kados mekaten niku namanya zihar. Ya, menyerupakan anggota tubuh istri dengan anggota tubuh ibundanya disebut apa? Zihar. Ketika orang zihar haram. Ketika dia melakukan zihar kena kafarah, ketika tidak langsung ditalak kena kafarah. Kafarahnya apa? Tartib, harus memerdekakan budak. Karena sekarang sudah tidak ada budak, maka kafarahnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, puasanya ini hukumnya apa? Wajib. Artinya puasa yang wajib. Atau seseorang yang di siang hari bulan Ramadan melakukan jima dengan istrinya, juga dia terkena kafarah. Wajib qadhane ya, dosane ya, wajib ditobati, juga wajib nebus. Nebusnya nganggo napa? Nebusnya nganggo napa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Mulane istilah enake sa klendeng ya, susah ketiga rendeng. Sampai 2 bulan berturut-turut, Pak. Enake paling sepira ora? Gina mboten? Jere Ustaz hati ya. Sing berat kan berturut-turut seumpama wis sebulan setengah kok batal, wajib ngulangi sing awal malih. Kan berat sampai betul-betul 2 bulan berturut-turut dilalui. Nah, itu puasa kafarah hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ini secara singkat mawon. Enten puasa malih sing wajib seperti puasa ketika istisqa, akan melakukan salat istisqa. Imam memerintahkan bahwa untuk puasa 3 hari maka hukumnya wajib berpuasa. Dan juga puasa nadar, sampean nadar angger nyong apa namanya dadi lurah, nyong dadi nyong menang nyong pan puasa.
Lah maka puasanya hukumnya apa? Wajib karena di nadari. Nyong nadar semangatan. Lampun enten puasa sing hukumnya sunnah. Sunnah mau ana sing setahun sekali. Kayak puasa Arafah, puasa Sid Syawal, 6 hari di bulan Syawal itu ketemunya setahun sepisan. Atau puasa Tasu'a Asyura tanggal 9 10 bulan Muharram itu puasa yang ketemunya setahun sekali, atau puasa Rajab itu ketemunya setahun sekali. Ya, ada puasa yang ketemunya sebulan sekali. Seperti puasa Ayyamul Bid, hari-hari Padang, dina tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Itu sunnah puasa, namanya puasa Ayyamil Bid. Puasa dina terang, dina padang, dina purnama. Sunnah. Ya, setiap bulan ketemunya setiap sebulan sekali. Ada puasa yang ketemunya sunnah seminggu per minggu. Yaitu apa? Puasa yaumul Itsnain dan yaumul Khamis. Niku hukum-hukumnya sunnah. Niku puasa-puasa sing apa? Sing sunnah. Enten malih puasa sing hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Haram niku enten haram tapi sah, enten haram boten sah. Contoh sing haram tapi sah, ketika seorang istri berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Sing lanang orang izin ning omah, sing lanang ning omah ke. Mas jangan puasa ya, puasa sunnah ya aja. Kon wero ya, wong lanang nembe balik ke puasa. Nglarang puasa kok padahal tetep puasa. Puasa sunnah loh nggih, bukan puasa wajib, puasa napa? Sunnah. Maka bagaimana hukumnya? Dia haram. Perempuan ini haram. Katone ibadah, tapi ternyata sedang maksiat maring Gusti Allah, maksiat. Tapi puasa yang dia lakukan sah. Haram tapi sah, sahih. Seperti hanya sampean wis adzan Jumatan, adzan kedua, asitu rokok. Nah niki sampean haram tuku rokok meskipun sah. Paham nggih? Enten puasa haram tur boten sah. Haram tur ora sah, ya dosa ya ora sah. Seperti puasa apa saja? Seperti puasa Yaumul Id. Hari lebaran kok puasa haram. Yaumul Idul Fitri atau Idul Adha haram, atau puasa Ayamit Tasyrik juga hukumnya apa? Haram, nggih. Haram tur mboten sah. Sampeyan lakoni puasa mboten sah. Ya, karena hari-hari itu merupakan ayyamud dhiyafah, hari penjamuan. Artinya Gusti Allah gawe jamuan maring sampeyan kon pada mangan tapi malah pada puasa. Hukumnya haram tur mboten sah. Jelas nggih? Ibu niku secara singkat puasa-puasa yang diharamkan, ataupun puasa setengah akhir di bulan Sya'ban. Sampeyan niki wis tanggal 16 munggah kok puasa sunnah mboten saged. Ujug-ujug kok puasa Senin. Yo dan kan puasa dina Senin puasa apa? Ya dina Senin ya puasa. Oke Kang. Sampeyan selama setahun durung tahu nglakoni puasa sunnah Senin Kemis. Kok tiba-tiba saking nglakoni apa? Hukumnya haram. Jadi puasa yang dilakukan di tanggal 16 ke atas bulan Sya'ban atau nisfil akhir bulan Sya'ban itu hukumnya haram. Terus mboten sah. Dikecualikan bagi satu orang yang memang punya qadha. Kon puasa apa? Kewis tanggal selawe Sya'ban kok puasa. Anu Kang, nyong duwe utang 5 dina durung entuk sahur. Berarti puasanya qadha, boleh sah. Atau bagi orang yang menyambung puasane, nyambung karo tanggal 15 di 14 15 puasa, 16 tek nyambung puasa sampai akhir boleh. Tek deleng yang saya iya nyong tanggal 15 puasa, maka boleh karena nyambung dari mulai tanggal 15. Tapi angger nyambung kados makaten, kok ana sing batal mboten angsal terus. Tiba-tiba kok tanggal 18 Sya'ban batal, tanggal 19 mboten asal puasa. Karena wis batal. Atau yang ketiga, bagi orang yang memang terbiasa melakukan ibadah puasa Senin atau Kemis, wis biasa. Sedurungnya memang wis biasa dong Senin atau Kemis puasa, meskipun dangdangkling, meskipun jarang-jarang. Ketika masuk bulan Sya'ban terakhir, dina Senin, dina Kemis kok puasa, puasanya tidak masalah.
Kenapa? Karena dia sudah punya wirid, sudah terbiasa melakukan ibadah puasa hari Senin atau hari Kamis sebelum setengah terakhir bulan Sya'ban. Paham nggih? Tapi kalau tidak ada alasan apapun, ujug-ujug puasa, sampean sing ora tau puasa. Dina Senin Kamis ora tau puasa kok tiba-tiba puasa, hukumnya haram, tur mboten sah. Jelas nggih? Nah niku puasa-puasa sing hukumnya apa? Haram. Nggih enten malih nanti puasa yang disebut dengan puasa Yaumus Syak. Yaum Asyak. Apa itu Yaumus Syak? Yaumus Syak niku tanggal 30 bulan Sya'ban. Keterangannya kados makaten. Yang namanya kalender Hijriyah, kowe kan kadang 29, kadang 30. Angger Sya'bane 29 tok, berarti ngesuke tanggal pinten? Tanggal 1 bulan apa? Ramadan. Kalau memang hilalnya kelihatan malam 30 hilal katon, berarti ngesuk 30, tapi besoknya bulan apa? Ramadan. Kalau ternyata malam 30 hilalnya tidak kelihatan, bulannya ora katon. Paham nggih? Maka dipastikan besok bukan tanggal 1 Ramadan, tapi tanggal berapa? 30. Nah, kemudian pertanyaannya semacam ini. Hilal ora katon. Lah kasih nguruh hilal. Tapi tiba-tiba ada pesan berantai lewat grup-grup WA, grup apa? WhatsApp. Hilal katon, hilal katon, hilal katon. Wong-wong rame jaren ndeleng hilal. Tapi takone sumbere sing sapa? Ya mbuh. Pokoknya nyong hanya meneruskan saja dari grup sebelah, grup sebelah, grup sebelah. Ora jelas sing nyebarna sapa. Paham napa mboten iki? Dadi wong pada geger weruh hilal, ketika dilakoni sing weruh pertama sapa? Tidak diketahui. Hanya rame-rame tok kulak jere adol. Kulak jere adol dean. Ngoten, kulak jere adol dean. Iya, rame-rame tok jere sapa tak ana sing genah. Artinya hari itu disebut Yaumus Syak, hari ragu-ragu. Apakah Ramadan atau masih apa? Sya'ban. Nah, ketika hari Syak orang tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa, harus disempurnakan itu tanggal 30 berarti. Karena gegerana hilal, ana sing weruh hilal, tapi ketika ditakoni siapa sing weruh? Mbuh, sumbernya orang ngerti wong ya, pertama kali melihat nggak tahu. Atau ada yang melihat. Ada yang melihat, tapi yang melihat bukan orang yang adlu syahadah, yang bisa dijadikan saksi. Artinya gini Pak, ada orang disebut adil. Apa? Adil. Adil niku enten adil di dalam sisi syahadah untuk sebuah penyaksian dados saksi. Enten adil disebut adlur riwayah, secara riwayat. Contoh, sampeyan angsal hadis. Hadis niki ternyata dari seorang perempuan. Dan banyak hadis dari riwayat perempuan-perempuan. Sayyidah Aisyah termasuk perempuan yang paling banyak riwayat hadisnya. Diterima napa mboten hadisnya? Diterima. Meskipun datanya dari seorang perempuan, karena dia termasuk orang yang adil. Sayyidah Aisyah orang yang adil secara riwayat hadis. Tapi secara asyahadah Sayyidah Aisyah boten saged dados saksi. Karena wong wadon. Sampeyan kawin sing dadi saksi Sayyidah Aisyah. Hatta sampai wong 1000 sing Sayyidah Aisyah. Nikah itu boten sah. Kenapa? Yang menyaksikan perempuan bukan laki-laki. Tapi cukup wong lanang loro, meskipun orang alim, tidak sehebat Sayyidah Aisyah, yang penting nengono adil, ya orang lakoni maksiat, maka teng mriku napa? Nikah sah karena disaksikan dening wong lanang. Jadi enten istilah adlus syahadah, enten istilah adlur riwayah. Enten apa? Udan. Mlebet mawon, mlebet. Lega ya, Kang? Sudah. Hah? Belakang masih kosong kan ya? Masih kosong, niki masih kosong. Hah? Ya, ya, masuk.
Ora banyu wedi. Ibu, niku namanya adl secara adlu riwayah enten adlu syahadah. Nah, kalau ada orang yang melihat hilal sing deleng wong wadon, sampeyan temenan deleng nyong deleng temenan saestu nyong deleng nyong weruh. Wong wadon disumpah demi Allah nyong deleng nyong weruh. Untuk dia sendiri karena di situ dia melihat hilal, dia wajib berpuasa. Tapi yang lain bagaimana? Tergantung. Dari sisi bagaimana? Sampean benerna apa ora wong kowe? Angger benerna ya wajib puasa juga. Tapi karena orang benerna ya ora wajib napa? Puasa. Jelas nggih? Kecuali nanti ketika sudah diitsbat oleh hakim. Ya, kalau sudah hakim memutuskan sesuatu, maka apa namanya? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf ya. Ketika hakim sudah memutuskan maka sudah tidak ada khilaf lagi, wajib untuk berpuasa. Pun selanjutnya yang perlu kita ketahui bersama juga menjelang bulan suci Ramadan, ibadah puasa adalah dalam berpuasa enten istilah syarat sah puasa, enten istilah syarat wajib puasa. Ya, perlu diingat, perlu dieling-eling. Enten istilah syarat sah puasa, enten istilah syarat apa? Wajib puasa. Beda, dua hal ini beda. Sing pertama, syarat sah puasa niku enten sekawan. Enten pinten? Sekawan. Yang pertama, dia beragama Islam. Wong Islam. Artinya wong Islam berarti selain muslim ora sah puasane. Wong kafir melu-melu puasa mboten sah puasane. Karena tidak memenuhi apa? Syarat. Wong murtad ya ora sah puasane. Kemudian yang kedua berakal. Muslim yang berakal. Yang tidak berakal contohnya seperti orang yang majnun, orang gila. Wong edan puasa mboten sah. Atau wong lagi puasa kok tengah-tengah puasa edan, maka puasanya batal walau lahdzatan, meskipun edannya cuma sak detik. Sak detik kok edan akale ilang, puasanya batal. Wajib diqadha. Jelas nggih? Atau hilang akal sebab ighma, ayan, ana wong ayanen. Tapi ayan niki disyarataken full sehari dari mulai subuh sampai maghrib ayan. Angger ayane paling 2 jam, 3 jam mboten batalkan puasa. Jadi wong sing biasa ayan kok tengah-tengah puasa kok seumpama 5 jam ayanen, maka puasane mboten batal, tetap sah. Karena ayan yang membatalkan puasa ketika amma jami'an nahar, full dari mulai subuh sampai maghrib ayanen, ora eling-eling, ora sadar-sadar. Jelas nggih? Atau hilang akal karena sakron, karena mendem, teler, ya, mabuk. Itu juga sama. Ketika apa namanya hilang akal karena edan, karena mabuk, sama dengan ighma. Ketika ternyata mabuknya full sehari penuh dari mulai subuh sampai maghrib, maka puasanya tidak sah. Tapi kalau hanya mabuknya sebentar, jujuk mabuk, ya, cara jujuk liyeng, jujuk mabuk, 2 jam 3 jam boten batal puasane. Jelas nggih? Nggih, yang ketiga, syarat sah puasa adalah harus suci dari haid dan nifas. Artinya perempuan tidak boleh dalam keadaan apa? Haid ataupun nifas dalam berpuasa. Angger haid maka ya orang wajib puasa, bahkan haram. Wong wadon selagi haid puasanya apa? Haram. Juga nifas sama. Yang keempat, dia tahu kalau memang waktu yang sedang dia jalani untuk berpuasa memang bisa dipuasani, dalam arti bukan hari-hari yang dilarang berpuasa. Iya, kalau ternyata dinatasi dening puasa, berarti puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah, karena memang itu termasuk syarat sah puasa. Jadi ada 4 syarat sah puasa. Nah sekarang syarat wajib puasa, artinya
siapa saja yang wajib melakukan ibadah puasa. Sing wajib nomor setunggal wong Islam. Wong sing agane napa? Islam. Dalam arti bagaimana? Sing terkena khitab wajib puasa hanya orang Islam saja nang dunya. Wong kafir teng dunya boten kena khitab puasa. Mereka tidak wajib. Tapi besok teng akhirat wong-wong kafir niki bakal ditakoni tentang puasane. Dari malaikat kon dan ora puasa. Bisa ora puasa. Lah kalesan disiksa. Jadi wong kafir siksanya double, Pak. Orang kafir siksanya double. Satu siksa karena syiriknya, dan ini siksa yang tidak bisa diobati. Yang kedua siksa karena meninggalkan furu' atau meninggalkan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Salat, puasa, haji niku terkena khitab mereka nanti di akhirat. Nang dunia ta mboten wajib. Iya, cara ibaratnya ngomong ora mangan tapi kon bayar nota coba. Ora rasa mangan tapi kon bayar napa? Itu ibarat seperti itu wong kafir ora wajib puasa nang dunia, tapi ning akhirat ana notane, bisa ora puasa iki. Bisa ora salat iki. Ngene wae nggih. Angger wong Islam seumpama bedut wong Islam mboten puasa, mboten salat, disiksa karena maksiat, lakon meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Disiksa oleh Allah hanya siksaan furuk saja. Siksaannya siksaan karena meninggalkan ibadah. Siksaan dia kafir, dia muslim kok, kesyirikan tidak ada. Angger wong kafir double. Iya siksaan syirike, siksaan ibadah. Angger wong muslim sing bedut hanya disiksa karena meninggalkan ibadah. Karena dia muslim, ya, di hatinya ada mithqalul dzarrah minal iman. Jelas nggih? Jadi syarat wajib yang pertama adalah Islam. Tidak wajib berpuasa bagi orang kafir. Khitab di dunia, tapi di akhirat nanti mereka tetap terkena khitab. Sing nomor kali syarat wajib puasa bagi orang yang sudah taklif atau mukallaf. Apa itu taklif? Taklif niku isine kalih. Aqilan balighon niku mukallaf. Artinya orang yang berakal dan sudah dewasa, wis gede. Nisbate bisa baligh dengan umur atau baligh dengan imna, dengan mengeluarkan mani. Yang belum baligh mboten wajib puasa. Mboten wajib napa? Tapi angger bocah cilik puasa, puasanya sah. Karena tadi syarat sah puasa tidak ada taklif. Tidak ada harus baligh. Hanya berakal saja. Yang penting bocah sing duweni akal, puasanya sah. Dapat pahala. Tapi dia belum berkewajiban. Durung oleh apa? Wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi syarat wajib puasa wong sing wis mukallaf. Isinya mukallaf berarti akil baligh. Ya berakal, bukan orang gila, dan juga napa? Baligh. Sing wis dewasa. Tapi perlu diingat, Pak. Meskipun anak kecil belum diwajibkan untuk berpuasa, enten khitab perintah sing Kanjeng Nabi kanggo wong tuane bocah cilik. Kanjeng Nabi dawuh setunggal hadisipun muru auladakum bis sholati li sab'in wadribuhu bitarkiha li ashrin. Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika sudah berusia 7 tahun. Wis 7 tahun dikongkon perintah napa? Sholat. Sing diperintah wong tuane dan Kanjeng Nabi. Angger umur 10 tahun kok ninggalan sholat, boleh dipukul dengan pukulan sing ghair mubarrih, yang tidak sampai menyakitkan, orang sampai orang gawe jelitur, orang gawe katu. Ya pukulan takdib lah ya, nggo meden-meden tok lah. Artinya sampean sebagai orang tua, ketika anaknya wis umur 7 tahun, diperintah wong tuane diperintah kongkon latih anaknya puasa.
Semenjak dia masih usia anak-anak. Dilatihlah, coba awit subuh sampai zuhur dingin kuat apa ora? Nggih, nangis apa ora? Ternyata mampu. Ya wis, ngesuk anjuk jam 2 coba. Ngesuk kemarin juga asar. Sampai bisa sampai napa? Maghrib. Dilatih kados makaten nggih. Jadi supaya terbiasa. Nanti ketika dia sudah mukallaf, wis kewajiban hukum dewek, ora usah dadak ngelatih karena wis terbiasa. Jelas apa mboten? Jadi sing nggo wong tua, sing anake wis umur 7 tahun. Ya latihan tadrij dengan seperti itu. Ora langsung full yang bukan kelenger ya, bocah cilik ora mangan. Nggih ya sak kuate. Angger umur 10 tahun wis gedhe nggih, wis gedhe. Wong bocah cilik wong larane kula berarti puasa wingi nembe umur 5 tahun be kuat sih. Ya, sahur melu sahur bar kowe ora puasa. Apa namanya ora mangan awit subuh sampai maghrib. Ya kadang kuat ngesuk ora ya biasa lah cilik nggih, umur 7 tahun nggih. Nggih, Bon. Jadi niku nomor kalih napa? Di samping dia beragama Islam, dia juga orang yang mukallaf, artinya akil baligh. Yang ketiga, al-itaqah. Itaqah niku maknane kemampuan. Adanya kemampuan, wong sing mampu. Mampu itu terbagi menjadi 2. Ada mampu secara hissi, secara kasat mata, kenyataannya memang mampu. Enten mampu secara syar'i. Mboten mampu secara syar'i. Cerita mboten mampu. Dalam arti bagaimana? Ana wong mampu puasa, wis gede, dewasa, muslimah. Tapi dheweke head. Dheweke napa? Head. Karena dia head, sebenarnya dheweke mampu puasa. Secara hissi, secara awak mampu nglakoni puasa. Tapi berhubung ada darah head, ada tamu bulanan, maka dia tidak mampu secara syar'i. Artinya syar'i melarang dia berpuasa. Pan primen maning wong Gusti Allah nglarang, nggih napa nggih? Mengharamkan ya wis. Sebenarnya artinya tuh pengen puasa. Tapi primen maning sih ya. Orang yang seperti dikatakan orang yang tidak mampu secara syar'i. Paham nggih? Kalau yang hissi bagaimana? Angger hisita ya memang betul-betul wong sing mampu puasa kuat puasa. Sing orang mampu puasa contoh seperti apa? 1, orang yang sudah tua, yang sudah pikun. Wong tua sing wis pikun. Mereka tidak ada taklif atau tidak ada khitab diwajibkan berpuasa kepada mereka. Wong sing wis tua, wis zamin, ya wis lumpuh atau wong sing pikun. Niku mboten wajib puasa. Mereka hanya dibebankan untuk membayar fidyah. 1 hari 1 mud beras. 1 mud niku kanggo ngati-ati ya 7 ons. Ya, 7 ons. Bagi sampean bukan duwe mbah atau buyut sing wis umure 90 munggah, sing wis linglungan, sing wis linglung, ora wajib puasa. Tinggal dibayar fidyah mawon. Jelas nggih? Atau yang kedua, orang sakit sing layur jaburuhu. Wong sakit sing boten diarepaken warase. Artinya jadi dokter kita wis gari ngenteni bae. Yang tidak diharapkan sembuh. Artinya dokter sudah memvonis kita penyakit kayak gie, ini tinggal menunggu hari saja sudah. Wong sing kados makaten, wong sing penyakitan sing boten kaya wis 99% jadi dokter wis gari nunggu mati nedok, dia tidak wajib berpuasa. Tinggal dibayar napa? Fidyah mawon. Jelas nggih? Ampun, iku nomor 3 yaitu al-itaqah atau kemampuan melaksanakan ibadah puasa. Sing nomor sekawan, puasa diwajibkan bagi mereka orang yang sehat. Yang napa? Yang sehat, artinya lawane wong sehat berarti wong napa? Wong sakit. Wong sakit boten wajib puasa. Boten wajib napa? Puasa. Oh kula terangaken. Wong sakit niku enten wong sakit sing umume waras,
enten sakit sing umumnya mboten waras. Umumnya wong cara napa nggih panas atau demam atau napa istilah penyakit apa ya nih? Tipes. Penyakit tipes secara umum waras napa mati? Akeh wong sing penyakit tipes. Waras nggih? Sehat nggih? Ha. Wong sakit napa malih contohnya? Sakit apa ini demam berdarah apa istilahnya? DB. Umumnya anggar wong lara DB niku biar umumnya saged sehat napa bladas mati. Umumnya sehat nggih. Artinya kemungkinan sehatnya tinggi. Ana penyakit sing memang kebanyakan orang kalau sudah terkena penyakit ini ya wis wassalam. Jelas nggih? Lah beda. Kalau orang sakit yang memang layur jaburuhu, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, artinya jenis penyakit ini biasanya orang mati, maka orang yang terkena penyakit tersebut tidak wajib berpuasa, hanya membayar fidyah. Paham nggih? Kalau orang sakit yang umumnya penyakit tersebut biasanya bisa sembuh, maka dia tidak wajib berpuasa. Tapi beda dengan yang pertama, ketika dia sudah sehat, kapan waktunya sehat, dia wajib untuk mengqadhanya. Tidak dibayar dengan apa? Fidyah. Kita nggih, angger mau cukup bayar fidyah dok. Karena wong penyakitan sing boten diharapkan wis tidak diharapkan sembuh, artinya penyakit kayak itu umumnya mati. Tapi yang wong sakit sing biasane waras, ya kayak lara weteng, apa lara mah atau lara DB atau tipes panas, umumnya waras. Ya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, tapi kudu dicatat. Sakitnya pirang dina, wajib diqadha nanti di kemudian hari. Paham nggih? Niku napa namine sehat. Sing nomor gangsal, kewajiban berpuasa atau syarat wajib puasa adalah al-iqamah. Lawane iqamah berarti wong sing musafir. Artinya sing wajib puasa niku dudu wong sing musafir. Angger wong musafir dia boleh untuk tidak berpuasa alias boten wajib. Puasa langkung sae angger kuat. Ora kuat ya ora apa-apa, buka bahkan afdol angger memang mengkhawatirkan. Tapi perlu diingat Pak, tidak semua musafir diperbolehkan untuk berbuka. Ora kabeh. Enten syarat khusus kanggo musafir. Ora mutlak wong musafir oleh buka kabeh. Sing pertama, safar yang dilakukan minimal marhalaten, 2 marhalah atau biasa disebut dengan masafatul qasri, atau paling tidak jarak yang ditempuh 82 km. Ya. Angger paling sing Tegal maring Pemalang atau Tegal maring Wiradesa niku safar yang pendek, belum sampai 82 km, maka tidak boleh untuk buka. Kalau dia puasa wajib meneruskan puasanya. Itu yang pertama. Jadi minimal jarak yang dilakukan dalam perjalanannya adalah berapa? 82 km. Sing nomor kali perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan yang mubah. Dalam arti bukan orang yang al-asi bis safar. Pan ngendi sampean? Pan maring Surabaya. Pan apa sih? Pan bayar utang. Nah, wong bayar utang hukumnya wajib. Berarti dia melakukan perjalanan tersebut perjalanan yang wajib. Pan maring di sampean, pan maring Surabaya, pan apa sih? Pan silaturahim, pan tilik wong tua, atau pan belanja ke pan badanan. Orang yang safarnya
dengan niat semacam ini, silaturahim atau belanja dagangan, maka boleh untuk meninggalkan puasa dengan catatan di kemudian hari wajib diqadha. Ditulis ping pirang dina ora puasane. Tapi anggere wong lunga nyong pan maring Surabaya Tegal Surabaya ki wis jarake ratusan kilometer. Tapi niat safar sing mboten sae. Pan apa sih, pan mana sih? Pan rampok. Badhe napa? Rampok. Berarti kan niatnya sudah tidak baik. Niatnya pan maksiat. Maka dari mulai dia keluar dari rumah, dia termasuk orang yang safar maksiat. Artinya tidak ada rukhsah apapun bagi orang yang niat bepergiannya niat maksiat. Boten angsal salat qashar, boten angsal salat jama', boten angsal buka puasa, dan juga dia tidak boleh apalagi makan makanan yang ketika darurat boleh dimakan seperti maitah, karena pergi maksiat. Jelas ya? Ya, beda antara al-'asi bis safar dengan al-'asi fis safar. Nah, al-'asi bis safar niatnya dari rumah sudah tidak baik. Maka orang yang seperti ini tidak boleh berbuka di jalan. Kalau al-'asi fis safar, niat safarnya baik. Pan ngendi sampean? Pan maring Surabaya, pan apa sih? Pan belanja pakaian. Niatnya sae. Ngene apa nggih? Tapi ning dalan maksiat. Ternyata nang dalan COD-nan. Ya, COD karo cewek karo wadon. Nah, ini berarti kan dia bermaksiat di jalan. Tapi niat perjalanannya bukan niat maksiat. Niatnya pan belanja. Dilalah bae ning dalan ana kesempatan maksiat. Dia hanya maksiat di jalan, tapi perjalanan yang dia lakukan bukan perjalanan maksiat. Dosanya hanya itu dok. Dosanya hanya dosa apa? Dosa maksiat itu dok. Dia tetap diperbolehkan untuk berbuka boleh, sholat qashar itu masih boleh, jamak juga masih boleh. Tapi dia berdosa karena melakukan kemaksiatan di jalan. Paham ya? Itu bedanya al-'asi bis safar dengan al-'asi fis safar. Lah, syarat yang ketiga di samping perjalanan harus yang mubah bukan maksiat, minimal 82 km. Yang ketiga, perginya sebelum subuh. Ini perlu diperhatikan. Perginya sebelum apa? Subuh. Jadi angger ana wong lunga jam 7 esuk nang dalan ora kuat, boten angsal teng mriku tiyambaken apa namine? Buka. Dengan alasan safarnya. Dan itu kan buka, nyong musafir. Kalau dengan alasan musafirnya dia nggak boleh. Kenapa? Karena perjalanan yang dia lakukan keluarnya setelah apa? Subuh. Nonton lagi. Buka yang boleh adalah buka yang dilakukan oleh musafir ketika safarnya dilakukan sebelum subuh. Makanya jam 3 bengi, jam 2 bengi, jam 12 bengi itu bar isya, maka besok dia tidak wajib berpuasa. Meskipun tidak wajib, tetap kudu dicatat pirang dina ora puasane. Supaya nanti apa? Diqadha di kemudian hari. Jelas mboten niki? Ampun, paham? Gini ku termasuk di antara apa? Syarat wajibnya puasa. Jadi enten gangsal nggih. Jadi yang pertama Islam, yang kedua mukallaf, yang ketiga al-itaqah kemampuan, punya kemampuan, bukan orang tua, bukan sakit yang tidak diharapkan sembuh, yang keempat sehat, yang kelima al-iqamah atau bukan orang yang musafir. Itu niku hal-hal yang kaitanipun kalian apa? Puasa. Dan untuk yang terakhir niki enten keterangan saking Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dan ini merupakan amaliyah yang dilakukan oleh beliau setiap Ramadan. Nggih. Napa niku? Beliau menukil keterangan dari kitab tafsirnya Al-Imam Syarbini Al-Khatib teng surat Al-Fatah niku enten keterangan bahwa sing sapa wonge nglakoni salat 4 rakaat di malam pertama bulan Ramadan. Malam 1 Ramadan. Salat sekawan rakaat niate salat sunnah mutlak. Salat sunnah apa? Mutlak. Dengan
satu salaman, patang rakaat satu salaman berarti mboten enten tasyahud awale. Masing-masing rakaat dari 4 rakaat tersebut membaca surat Al-Fatih. Inna fatahna laka fathan mubina sampai akhir, tapi dibagi 4. Rakaat pertama maca Al-Fatih dari ayat 1 sampai 9. 1 sampai 9. Engko bar sujud ngadeg maca Fatihah, bar maca Fatihah nerusaken maos surat dari ayat 10 sampai ayat 15. Kemudian rakaat ketiga masih surat Al-Fatih dari ayat 16 sampai ayat 23. Dan rakaat keempat membaca surat Al-Fatih dari ayat 24 sampai ayat 29. Niku surat Al-Fatih. Niku keterangan luar biasa, wong sing nglakoni kados makaten maka bakal dijaga temriki Anaman shalla fi lailatul qadri min Ramadan barakati qara fi surat Al-Fatih marra amuhu kulluhu fi ghaniyin. Jadi teng mriku setahun dia akan mendapatkan kecukupan dan juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan bahwa hafizahullahu dzalikal am. Dia akan dijaga oleh Allah sepanjang tahun itu. Jadi ba'da maghrib nggih, sebelum apa namanya? Sebelum tarawih pada maghrib, ketika sudah ada pengumuman bahwa menunggu nggih tetep nunggu pemerintah mawon nggih. Dadi ora usah nunggu pemerintah banget, pemerintah puasa ya puasa. Nah, dari pemerintah ora puasa ya ora puasa. Artinya kalau pemerintah memutuskan hilal tidak terlihat, besok tanggal 30 ya kita ikut. Paham nggih? Angger soma jadi pemerintah apa namanya besok tanggal 1 ya sudah kita ikut. Berarti sampai langsung lakonin apa? Amalan iki salat sekawan rakaat dengan satu salaman. Masing-masing rakaat membaca surat Al-Fatih dari ayat 1 9 rakaat pertama, 10 15, 16 23, 24 29. Mudah-mudahan saged nglampahi sedaya dan panjang umur dening Allah Subhanahu wa taala, saged menangis Ramadan kanthi sehat, kanthi ikhlas, kanthi istiqomah. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa wal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liya amin. Terus niki napa namine? Ampun supe masalah niat nggih, masalah niat puasa Ramadan. Dalam mazhab Syafi'i setiap malam wajib niat. Wajib napa? Niat. Tapi nggo ngati-ati. Bukan ternyata sampeyan hari ketiga, hari kelima bar isya turun bladas sampai subuh durung sempat niat puasa, maka di awal Ramadan melu Imam Malik, taklid Imam Malik, niat ingsun puasa Ramadan sebulan penuh. Jadi wis dinati awit tanggal pira? Siji. Artinya ketika sampean ada hari kok lupa tidak niat, ya tetap lakoni puasa. Melu madzhab Imam Malik ora kedosan, tapi tetap setelah itu wajib napa? Wajib diqadha supaya napa namine boten kelewat saking madzhab Imam Syafi'i. Paham nggih? Jadi setiap malam tetap niat. Tapi nggo ngati-ati bukan ternyata ana dina sing kelewat ora niat, maka ikut mazhab Malik mengatakan malam pertama niat ingsun nglakoni ibadah bulan Ramadan tahun niki secara penuh ya, total full sebulan. Paham nggih? Wallahu a'lam. Semoga manfaat fid din wal akhirah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.